Oke, selamat siang adik-adik. Selamat siang dokter. Selamat siang. Sudah semua hadir ya? Kelas A, B, C, D. Coba introduksi yourself dulu. Korti kelas A, coba bunyi. Korti kelas B, korti kelas C, dan D. Selamat siang Perkenalkan dok, diri. seperti kelas B hadir. Ya, harus dihidup ininya. Jadi Pak kenal wajahmu. Ini kan kita lewat online. Hidupkan ini, terus bicara. Halo? Nah, ini kelas apa ini? Coba ulang. Oke. Dari kelas A dulu. Mana korti kelas A? Korti semua video on cam semua. Kelas A mana kelas A? Oke, introduksi. Silahkan perkenalan. Mana kelas A? Kelas A tidak ada ya? Oke, kita anggap di kelas A tidak ada. Kelas B, Kelas B hadir dok. siapa nama? James Rivaldo Dapuole dok. Oh, James. Kelas C, coba kelas C. Nah, kenapa nggak ada nih? Jangan-jangan salah informasi nih. Halo dok, kelas C hadir dok. Oh, hadir. Jangan Iya, lama-lama. Nama siapa? mic-nya tadi bermasalah dok, mohon maaf. Oke, nama siapa? Atas nama Wisnu Laksana dengan NIM Wisnu. 140. Dipanggil Wisnu ya? Iya, Oke, Wisnu. Kelas D, James Selamat Wisnu. siang dokter. Perkenalkan saya Adi Putrono Fonolwaru, Korti kelas D. Adi. Berarti kelas A aja yang nggak ada ya? James, Wisnu, Adi. Izin dok, Korti kelas A-nya sedang bermasalah jaringan gitu. Sudah join tapi belum bisa on mic. Hah? Gimana maksudnya itu? Iya dok, sedang bermasalah. Sebentar akan lagi dicoba masuk dok. Oke, berarti ada orangnya. Ada dok. Oke, good. Ya, kita coba pelan-pelan ya. Jadi mudah-mudahan dia segera bisa join siang ini. Nah, Pak informasikan dulu. Jadi karena keterbatasan kelas, lecture building itu kalau tidak salah baru ready hanya untuk semester 1 ya. Jadi semester-semester atas terpaksa pakai online dulu ya, online dulu. Begitu info dari WD1 ya, WD1. Jadi katanya sih Oktober itu sudah bisa, kelas kita sudah ready di ruang lecture building bersama begitu, ruang kuliah bersama itu ya, mudah-mudahan. Nah, oleh karena itu, karena tidak ada ruangan, ya terpaksa kita online. Nah, masalahnya dengan online, kalian itu biasanya begitu. Dari dulu itu pengalaman Pak itu. Kalian hidupkan, kemudian orangnya hilang. Dan ini bermasalah ya. Bermasalah. Jadi, Pak harapkan kalian bisa kuliah seperti layaknya offline ya, walaupun online. Karena Pak tidak punya gigi mundur. Kalau mobil itu ada gigi atret ini. Kuliahnya ini nggak ada gigi mundur ya. Korti nanti mengingatkan. Apa namanya, jangan sampai setelah di ujung orang baru minta, Pak saya ketinggalan itunya, gitu. Pak nggak bisa mundur lagi. Ya maju terus ya. Artinya, tapi kalau kalian disiplin mengikuti instruksi, nah seperti yang semester sebelumnya, begitu nilainya gede-gede, itu nyari nilai B itu susah. Nyari nilai B susah, yang gampang itu nyari B plus atau A. Nah itu biasanya.
susah nyari B gitu ya. Tapi ada juga ada yang E itu karena kelolosan. Kuis dia tidak ikuti misalnya. Nah, di ujung dia minta remedi. Remedi apa? Karena itu penilaiannya dilakukan setiap kuliah begini. Sikap dan lain-lain. Pak langsung upload. Pak punya Excel itu memasukkan gitu ya. Upload. Jadi penilaian kita itu mulai beberapa tahun terakhir itu tidak lagi berbasis ujian UTS, UAS itu kecil nilainya 15% UTS, 15% UAS. CBL-nya kasusnya itu 50%, selebihnya itu ada kuis dan sikap gitu kan. Dan itu dinilai gitu. Jadi kalau mau remedi misalnya hanya UAS dan itu hanya mempengaruhi 15% saja, tidak akan berarti banyak gitu ya. Jadi itu yang pertama Pak omongkan. Jadi pastikan kalian mengikuti semua proses ya. Semua proses. Jadi jangan sampai kelewatan. Ya tentu saja nanti mudah-mudahan kalian bisa sehat semua sehingga tidak perlu izin dan lain sebagainya. Kalau izin ya beritahu dari awal sehingga Pak bisa ambil tindakan seperlunya untuk bantu kalian semua. Ya. Tapi kalau tidak ada, ngomong tidak ada, tiba-tiba tidak hadir dan kemudian di belakang minta minta dibantu untuk ngulang itu Pak tidak bisa lakukan karena banyak pekerjaan. Oke, itu nomor satu. Oke, sekarang Pak sampaikan rencana kuliah kita ya, kuliah patologi sistemik veteriner 1. Pak, anukan jadwalnya dulu. Mestinya Pak bisa taruh itu di apa namanya OASE, tapi kayaknya belum belum ini ya OASE-nya. Belum mana dia share. Izin dok, selamat siang dok. Ya, Izin dok, saya Agung Febrian, Kordi kelas A tadi agak telat join karena ada oke, masalah siap. jaringan. Dipanggil Agung ya? Siapa Oke nama? dok, ya Agung. Oke. dipanggil Agung. Sudah masuk grup WA Korti itu ya? Sudah dok. Oke, jadi nanti intensif kalau apa itu segera ya untuk ini karena dosennya banyak, sibukan kalian juga banyak, sibukan dosen banyak, jadi komunikasinya harus lancar ya. Ingatkan sebelum kuliah dan lain sebagainya untuk dosen yang lain. Gitu ya. Oke dok, baik dok. Oke, good. Ada Agung, ada James, ada Wisnu, ada Adi. Mudah-mudahan Pak bisa ingat terus itu. Oke. Print. Nah, ini penilaiannya itu ya. Ini penilaian ini ya. Jadi ada kuis, UTS, UAS, praktikum, dan produk akhir project. Ini case base. Nanti kita akan bicarakan khusus kasusnya ini, case base-nya ini. Apa? Itu yang besar, 50%. Jadi kalau kalian sudah lolos produknya, nah jangan sampai semester lalu itu dia nggak ikut, nggak punya grup gitu. Tiba-tiba minta dibantu remedi. Pak, remedi apanya terus? Dia tidak punya case base, dia tidak punya project base gitu ya. Tidak punya laporan, mau ulang UTS, UAS dia minta itu. Nah, UAS-nya cuma suprit begitu 15%, nggak akan bisa bikin dia naik ya. Jadi ada kuis 10%, evaluasi tengah semester 15%, akhir semester. Kadang-kadang kuisnya itu tidak langsung pertanyaan, tapi Pak menilai dari sikap, dari respon kamu ketika Pak tanya gitu kan. Sangat individual nilainya. Kemudian ada sedikit praktikum, ya praktikum kita nanti akan bicarakan ya. Dan itulah. Dan untuk A itu gampang, di atas 80 sudah. Kalau sudah case base-nya ini nilainya di atas 80, ini tinggal tambah-tambahan aja ini untuk kalian dapat B plus atau A di atas itu gitu. Jadi kuncinya adalah di kasus, ya, case base. Sana nanti nilai. Oke, nanti teman-teman Korti ingatkan teman-temannya yang lain. Jadi praktikum boleh miss, tapi case-nya ini harus bagus sekali, sempurna. Gitu ya. Ya, syukur-syukur kalau bisa semua diikuti. Gitu. Oke, Pak. Nanti kita coba ini dulu. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan deh. Ini kecil sekali ini ya. Tapi mestinya kelihatan. Bisa kalian lihat itu?
Ini susunan saraf pusat sistem mata telinga. Oke. Sorry, nah ini kok masih patosis 1. Ini patosis 2. Oke, kita mulai hari ini Pak hanya menjelaskan apa capaiannya, kemudian dan seterusnya. RPS Pak sedang perbaiki sedikit, ada dibutuhkan ada beberapa rapat nanti, tapi sebelum minggu depan itu sudah Pak akan upload. Ya. Kontrak kuliah mungkin tidak ada secara formal, kecuali memang dibutuhkan secara administratif. Ya, kalian bisa untuk menjaga fleksibilitas nih, kalian bisa usulkan polanya, misalnya kalian bosan dengan gabung kelas, kalian boleh minta Pak dipisah aja kelasnya, gitu misalnya. Ya, itu kesepakatan saja itu. Kemudian ada pembagian kelompok serta resource kuliah. Nah, sebetulnya semua itu sudah diupload di OASE. Sayang sekali, OASE-nya masih belum. Gimana OASE itu? Sudah jalan nggak? Belum, Dok. Belum ya? Kamu udah nyoba? Siapa ada yang Korti sudah nyoba nggak? Belum bisa. Dok, dan Belum ada, Dok. Belum bisa, Dok. Belum bisa, Dok. Belum bisa. Nah, itulah ya. Ya kita ada musibah kemarin, kebakaran server itu ya. Jadi mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi bisa, karena itu sangat menolong. Dan ya banyak hal bisa ditolong dengan online begitu ya. Kalau tidak ya terpaksa Pak akan kirim satu persatu melalui WA, Korti yang share dan seterusnya. Waduh, itu kayak zaman purba aja, zaman Tarsan aja kuliah begitu. Tapi tidak apa-apa. Oke. Nah, kita kebagian jadwal hari Senin. Ya, hari Senin. Jadwalnya untuk kelas A itu jam 8, pagi sekali itu. Sampai 9.40. Jadi, karena SKS-nya ini 3. Ya. Kelas B 9.50 sampai 11.30. Kelas C 13.20 sampai 15 sore. Kelas D 15 sampai 16.50. Pak memang sengaja susun seperti ini, jadi kalaupun dia offline, maka dosennya akan seharian di kampus. Jadi lebih enak daripada dua kelas, kemudian nanti ulang lagi minggu depannya itu kacau balau jadinya. Dengan sekali saja begitu, jadi satu topik. Ya. Nah, ruang kelasnya kita belum tentukan karena memang belum ditentukan oleh WD 1 Pak Sudisme. Jadi Pak tulis saja ruang kuliah bersama. Ya. Yang katanya akan tuntas, akan selesai sekitar Oktober, mudah-mudahan di awal atau ya jangan di akhir begitu ya. Nah, nanti pengampunya itu ada 5 orang, Pak sendiri, ada Bu Mira, ada Pak Gosoke namanya, ada Pak Kardena, ya, ada Pak Brate. Nah, khusus untuk Bu Mira, karena beliau, Pak informasikan, beliau dalam kondisi kesehatan yang kurang bagus, sehingga sedang dirawat di rumah sakit. Jadi nanti mungkin akan diganti oleh dosen lain, ya, tapi masih tetap materi atas nama beliau. Beliau biasanya mengampu patologi sistem respirasi, ya. Nah, sistem perkuliahan kita nanti adalah setiap materi, setiap topik itu akan disampaikan 2 kali tatap muka. Nah, kita lihat nih, 2 kali tatap muka. Ambil contoh tanggal 9 dan 16 nanti, itu adalah materi patologi susunan saraf pusat. Ya. Sistem saraf pusat, pengenalan materi patologi susunan sistem saraf pusat, itu kurang sistemnya. Nih. Ya, sistemnya yang kurang. Oke. Nah, pertemuan pertama itu nanti pengenalan materi, dosennya yang bicara sebentar. Karena memang sistem anunya akan berbeda ya. Kemudian ada diskusi sedikit, mungkin 10-15 menit. Setelah itu kalian akan dibagikan kasus gitu, untuk kalian presentasikan pada pertemuan selanjutnya. Nah, jadi nilai yang 50% itu ada di sini dia, sudah mulai.
Sedangkan waktu pengenalan materi dan lain sebagainya mungkin ada kuis di sana gitu ya. Setelah itu, setelah pengenalan materi ada kuis-kuis ringan, ada ditanya-tanya secara random dan lain sebagainya. Nah, presentasinya pada minggu kedua. Demikianlah seterusnya. Nanti seperti di sini misalnya pengenalan materi, kemudian presentasi pada 16 September. 23 September sistemnya sudah berubah, respirasi, 30 kalian presentasi. 7 Oktober itu presentasi pengenalan materi mata dan telinga, kemudian presentasi pada 14 Oktober. Nah, kemudian dari 3 materi itu ya kita akan coba refresh melalui UTS ya. UTS ini biasanya Pak online. Ya, Pak sendiri online, bisa pakai Oase, bisa juga pakai Google Form, ya G-Form gitu ya. Seperti itu. Tapi seringan G-Form lah. Karena kalau anu sering bocor soalnya kalau pakai Oase itu. Nah, ini dia ya. Nanti waktunya kita tentukan. Timingnya, karena ini mesti biasanya digabung jadi satu, tidak bisa 8 sampai 9 dan lain sebagainya. Dia harus digabung jadi satu nih, karena soalnya nggak boleh bocor duluan ya. Kemudian setelah itu 28 Oktober lanjut pengenalan materi patologi sistem kardiovaskuler. Ya. Kemudian ada presentasinya, 11 November itu adalah patologi sistem urinaria. Ya. Kemudian setelah kardiovaskuler, urinaria, gastrointestinal, gitu. Nama-nama dosennya di sebelah kanan ada itu, nanti pengampunya. Kemudian yang terakhir 9 sampai 16 Desember itu adalah sistem hemopoietik dan endokrin Pak jadikan satu. Ini Pak Kardena nanti ya yang akan menyampaikan. Sampai di sana dulu kira-kira ada pertanyaan? James? Any question James? Sejauh ini sudah jelas dong, belum ada. Oke, berapa sistem yang akan kita pelajari? Berapa James? Ada susunan saraf pusat, ada respirasi, ada mata telinga. 3. Tambah dengan kardiovaskuler, tambah dengan urinaria, GI tract, dan endokrin. Tambah 4. Berarti berapa sistem? Berapa James? Mohon maaf dok, sepertinya audio saya kecil jadi suara dok tidak terus sedikit kedengaran. Ya, berapa sistem yang kita pelajari? Berapa sistemkah yang kita pelajari, James? Siapa yang dengar suaranya, Pak? Ada yang dengar? 7 dok. Oh, Adi ya. Oke, Adi 7 ya. Sistem apa aja di? Sistem apa saja, Adi? Izin jawab dok, sistemnya ada 7 dok. Oke, 7. Apa saja? Apa saja? Coba sebut. Sistem saraf pusat, sistem Oke. respirasi, sistem mata dan telinga, Oke. lalu sistem kardiovaskuler, Oke. sistem urinaria. Ya. Untuk yang terakhir, Bukan terakhir, belum terakhir, ada 2 lagi. Oke, Pak. Tunjukin. Apa? lanjut dok. Jadi selanjutnya itu sistem gastrointestinal, lalu Ya. sistem hemopoietik dan endokrin. Sudah Ya, hemopoietik bacanya. Hemopoietik itu cairan, cairan.
cairan darah, cairan cairan limfe, dan lain sebagainya. Dan endokrin, ya. Oke, bisa kamu ulang yang lebih bagus nyebutnya, James? Jangan sampai nggak tahu sistem. Bisa James ulang? Suara Baik, saya yang pertama terdengar. itu dok, tadi sistem saraf pusat, terus sistem mata dan telinga, sistem kardiovaskular, sistem urinaria, Tar sistem dulu. gastrointestinal, Kamu lompat sistem itu. hemopotik. Kamu lompat itu. Coba ulang. Dari pertama. Oh ya, sistem respirasi dok. Oke. Yang kedua, Jadi ada saraf dari atas kepala, toh? ya dok. Kemudian Baik, bicara saya itu ulangi ya dok. dan teman-temannya, ya Yang ulang. pertama, Hmm, sistem saraf pusat. Kedua, ya, sistem respirasi. good. Ketiga, sistem mata dan telinga. Ya, Keempat, sistem kardiovaskular. Lima, ya, sistem urinaria. ya. Enam, sistem Pencernaan. kardiovaskular. Ketujuh, Nah, kardiovaskular eh, kamu ulang lagi. Yang 6 gastro, adalah pencernaan itu gastrointestinal itu pencernaan. ya, pencernaan. Gastrointestinal itu pencernaan. Ya, pencernaan, gastrium itu lambung artinya intestinal usus, jadi pencernaan. Ya, yang terakhir apa? 7? Yang terakhir, sistem Cairan tubuh. hemapoietik dan Iya, endokrin. iya, cairan tubuh lah kalau kamu bingung dengan istilah itu. Sistem yang berhubungan dengan cairan tubuh, ya. Jadi 3 yang pertama di UTS-kan, 4 yang terakhir di UAS-kan, gitu ya. Di UAS itu nanti. UAS-nya tentu saja jadwalnya tergantung. Nah, kemudian praktikum. Capaian dari kuliah ini adalah nanti kalian semua diharapkan bisa atau mampu membuat diagnosis morfologi namanya. Nah, apa itu diagnosis morfologi? Nanti pada kuliah tanggal 9 Pak sampaikan. Ya. Jadi kalian diharapkan bisa membuat diagnosis. Gitu. Nah untuk itu selain berlatih dengan kasus, juga diharapkan pernah atau sempat melakukan praktikum. Nah lagi-lagi karena praktikum kita itu di lab bersama, maka pengalaman-pengalaman sebelumnya menunjukkan kita tidak bisa sesuai schedule seperti ini. Ya, dapat 2 kali saja kalian praktikum itu sudah beruntung. Artinya nggak terganggu lah, gitu ya. Apa namanya? Jadi tidak bisa, ini jadwalnya masih seperti ini, nanti dengan asumsi ruang kita memadai, ya, mikroskop kita memadai. Nah, sebelum itu memadai, nanti akan kita sesuaikan. Ya, bisa jadi tidak ada atau digabung. Jadi digabung praktikumnya pada mungkin minggu keberapa begitu, ya. Kalau ini misalnya kita rencanakan tanggal 13 September misalnya, mungkin nggak terjadi itu, nanti kita gabung aja sebelum UAS, sebelum UTS sekali gitu misalnya, setelah UAS sekali. Tetapi waktu-waktu ini tetap akan berguna untuk kalian presentasi kalau tidak cukup waktu 2 kali kuliah itu untuk presentasi gitu. Ya, karena mungkin dibutuhkan waktu lebih, pengalaman-pengalaman sebelumnya menunjukkan dibutuhkan waktu lebih. Jadi boleh kalian presentasi menggunakan waktu atau saat waktu praktikum. Gitu ya. Oke. Bisa dipahami itu? Halo. Bisa dokter. Ya, harus ada yang nyaut baru Pak tahu suaranya Pak masuk. Kalau nggak ada nyaut, Pak pikir suara Pak nggak masuk nanti. Terakhir, kasus ini yang penting. Nah, kalian bisa dulu, Pak, pembagiannya dulu. Nah, Pak belum tahu, belum dapat absen, ya mungkin Pak harus download disimak. Tetapi kurang lebih seperti inilah, kalian sendiri sekarang lihat. Dan jangan mengubah urutan ya, biar Pak bingung waktu penilaian nanti. Ada yang kelewatan dan lain sebagainya. Karena memang nilai ini komposisinya besar sekali gitu. Ini yang menentukan kalian lolos dan tidak sebetulnya. Jadi tiba-tiba nanti ada yang miss 1 itu, wah, mabok itu untuk nyari pengganti. Jadi
Untuk sementara Pak atur seperti ini, Pak asumsikan per kelas itu 35. Berapa jumlah kelas A? Berapa? Biasanya sih Oke. 40 ke atas gitu, Dok. 40-an ya? Iya. Oke, berarti di atas 35 itu nanti kita sebarkan sedikit nanti. Atau ringnya kita, nah ini korti, Pak minta tolong kortinya ya. Korti per kelas tuh lihat ring dibagi rata seperti ini. Ini kan pembagiannya rata 5 orang, 5 orang. Kalau ternyata lebih dari 40, lebih dari 35, artinya kan satu grup bisa ada yang 6 orang. Ya, asal dia berurut ya, korti semua. Agung, nanti James, Febrian, sama apa namanya Adi, dilihat jumlah per kelas, kemudian diatur seperti itu. Jadi nomor urut ini misalnya kelas A, ya, nomor urut 1 sampai 5 itu akan membuat tugas CBL, Case Based Learning, patologi sistem susunan saraf pusat, SSP dia. Ya, nomor 6 sampai 10 sistem respirasi dan seterusnya. Demikian pula untuk kelas B, kelas C, dan kelas D. Coba diresapi dulu ini. Nah, di sini Pak butuh bantuan Korti untuk ngecek jumlah mahasiswa ya. Yang penting kalian jangan lompat-lompat. Misalnya ada nomor 5, dia ikut grup yang harusnya itu nomor 26 gitu misalnya. Nanti di belakang agak sulit itu. Sering kelewatan kelolosan nanti dia. Ya. Usahakan tetap berurut untuk mengamankan kalian. Itu dulu, ada question? Masih aman, Dok. Masih aman ya. Nah, kasusnya nanti kalau semester lalu biasanya dosen pengampunya yang membuat skenario kasus. Kemudian kalian akan menjawab kasus itu sesuai dengan instruksinya masing-masing ya. Jadi laporannya dibuat dua, satu adalah PowerPoint untuk presentasi, yang satu kalian buat dalam bentuk, kalau namanya PowerPoint itu nggak boleh teks banyak-banyak gitu ya. Kalian buat dalam bentuk laporan. Laporannya ada formatnya nanti. Formatnya akan diberikan formatnya lah yang harus diikuti. Nah, jangan sampai nanti laporannya itu yang dipresentasikan. Jadi kalian cut and paste begitu saja itu. Nah, itu tidak menunjukkan kalian hafal. Jadi Pak sangat berharap yang dipresentasikan itu pointersnya saja, sehingga sampai kepada konklusi diagnosis, ya, dengan segala argumennya nanti. Oke, itu yang Pak kira perlu disampaikan pada pertemuan pertama. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada yang mengulang ini? Ada yang mengulang ini? Artinya ada yang semester sebelumnya nggak lolos mengulang lagi, biar Pak bisa memberikan perhatian lebih seksama. Ada, Korti, Pak Korti? Adakah yang mengulang? Baik dok, untuk dari kelas B sendiri tidak ada lagi dok. Angkatan sebelumnya tidak ada dok. Tidak ada, that's good. Oke, jadi ini fresh student. Kalau dari kelas D ada 1 orang gitu. Ya, nah itu diperhatikan, dibantu ya, dibantu sama kakak kelas yang itu biasanya dia miss karena terlalu banyak ambil di sana sini begitu. Itu harus dibantu ya, tunjukkan karakter kerjasama gitu ya. Biasanya dia keleleran, kelolosan karena merasa sudah pernah ngambil sehingga agak teledor. Itu bantu ingatkan jam kuliah.
ada kuis, sudah ikutkah kuis, itu diingatkan dia. Sehingga kalian bisa sama-sama sukses, berhasil, gitu ya. That's good. Jadi satu orang aja ya dari kelas B aja. Kelas C nggak ada ya? Izin dok, kalau dari kelas C ada 2 orang saya lihat. Oke, 3 orang berarti. D ada? Kelas D ada? Mohon maaf dok, kelas apa dok? Kurang terdengar dok. Kelas D, Delta. Kalau Izin kelas meluruskan. Jadi kelas B yang tidak ada, sedangkan kelas D 1 orang ya dok. Oke, berarti 1, 1, 3 gitu ya? Izin dok, ya, kalau kelas dari C kelas ada A 2 orang, kelas D ada 1 orang. Oke, 1. D dodol dok. Oke, dodol. Iya, iya, iya. Oke. Apalagi yang perlu Pak sampaikan siapa aja di sini terus. Ada anak-anak PG di sini? Nggak ada ya? Izin dok. Nah, banyak juga. Ada 4 orang, 6 orang. That's good. Ada Audriel, ada Amanda. Banyak. That's good. Ya, 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 ya. Nanti ada Pak buat aturan khusus kalau ada anak PG yang nggak lulus, dia harus berenang pulang kampung ke rumahnya masing-masing. Harus berenang dari Bali itu. Kalau ada. Iya. Oke, Pak kira begitu dulu. Kalau untuk warm up aja ini, untuk mengingatkan kalian, nanti saya akan coba selesaikan segera ininya, RPS-nya, ya. Karena ini pengambil handover dulu Bu Prof Mira biasanya yang pegang ini. Karena beliau kesehatannya terganggu, maka Pak ambil alih, ya Pak bantu. Kemudian ada beberapa dokumen yang harus Pak lengkapi. Yang paling penting itu RPS-nya, karena sekarang ada undang-undang baru, peraturan baru yang Pak Wadet. Jadi itu dia ya. Jadi sekali lagi selamat datang di patologi. Jadi kalian belajar patologi, sudah belajar patologi umum kemarin, sekarang patologi sistemik ya. Diharapkan kalian sudah tahu perubahan mendasar pada jaringan. Nah, sekarang bagaimana menginterpretasikan perubahan itu untuk melakukan diagnosis. Itu kuncinya ya. Dan latihan yang pertama pada semester ini adalah pada 7 sistem. Nanti 7 sistem lagi pada semester depannya, patologi sistemik 2. Patologi sistemik 2. Sekarang patologi sistemik 1, 7 sistem. Ada juga handout sudah ada, jadi kalian tinggal pelajari itu saja. Ya. Tapi sekali lagi, kalau teori itu gampang, sekarang sudah tidak zamannya orang menguasai teori, yang diharapkan kalian memang mampu bekerja, mengerjakan. Proyek yang ideal itu kalian mencari kasus sebetulnya. Tapi Pak sadari dengan jumlah yang banyak seperti ini, satu kelas lebih dari 35 orang, untuk mencari kasus dalam waktu sesingkat itu, 1 minggu atau 2 minggu, itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Jadi untuk mengerjakan kasus as itu juga tidak mudah. Jadi terpaksa kita akali CBL-nya dengan membuat skenario seolah-olah itu ada kasus. Ya, seolah-olah ada kasus, kemudian kalian coba pecahkan dan diagnosis kasus itu. Mudah-mudahan
cara ini bisa membuat kalian benar-benar bisa memahami patologi, ya, memahami backbone dari dokter hewan. Gitu. Dokter hewan nggak tahu patologi sudah bukan dokter hewan namanya, itu pasti tabib gitu, ya. Tabib witch, it's not a vet, gitu ya. Oke, gitu aja. Pak Korti, bagaimana? Aman, Aman, dokter. Dok. Aman, Sudah Dok. jelas, Dok. Oke, aman. Oke, berarti bisa kita akhiri? Oke, bisa, Dok. Ya, absennya Pak nggak tahu, belum tahu ini di mana. Kalau dulu biasanya sudah online di absennya di OAC itu. Sekarang nggak tahu di mana ada absen untuk kalian. Kalau Pak sih nggak masalah, nanti bisa belakangan. Ya, kalian bawa absen sendiri atau belum dapat absen? Kemarin saya sempat cek ke dekanat, dok. Untuk absen yang offline-nya sudah diupdate. Namun untuk absen yang link masih belum sampai ke mahasiswa, dok. Belum, ya, Pak juga belum dapat. Nanti Pak coba kontak Pak Wandi. Ya, oke. Ya itu aja lah. Memang kuliah pertama selalu begitu, banyak yang belum siap. Oke, sampai jumpa. Nah, pada pertemuan kedua tanggal 9 nanti, karena ini masih online, yang kedua kalian boleh pakai jam 1 tetap atau boleh geser ya, sesuai kesepakatan. Pak sebenarnya lebih suka sore-sore, jadi lebih nyaman. Kalian baru sudah habis mandi, lebih segar gitu, misalnya jam 7 gitu, sampai jam 9 atau jam 5 sampai jam 7 ya. Sehingga lebih kalau siang-siang begini agak ini dia kurang nyaman rasanya ya, sehingga nanti kalaupun kuis lebih enak gitu ya. Nanti Korti silakan diatur jamnya, kita minggu depan masih tetap dengan cara seperti ini terpaksa ya. Sip. Dengan demikian terima kasih sudah berpartisipasi dan memperhatikan dengan baik ya, semoga semua bisa dipahami. Nanti jadwal Pak akan kirim ke jadwal yang tentatif tadi ya. Tentatif itu bisa kalian ubah, kalian bisa baca nanti ke grup Korti ya. Selamat siang adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Terima dok. kasih, Terima kasih Dok. banyak, dok.